Leon terbangun di tengah penerbangan, dengan kepala berat. Semalaman ia tidak tidur di bandara. Jadi ia langsung terlelap begitu pesawat lepas landas. Namun pada pukul 5 pagi itu, meski kabin sunyi dan tubuhnya lelah, ia tak bisa tidur lagi. Rasa rindu untuk pulang setelah 4 tahun, membuat dadanya sesak bahagia. Ia tak sabar melihat orang tua dan adik perempuannya secara langsung, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, terasa hampir dalam genggaman. Tiba-tiba, guncangan keras menghantam tubuhnya hingga ia terpental ke kursi depan. Napasnya terenggut. Alarm pesawat menyala. Dan sesuatu jelas menabrak pesawat. Untungnya, tidak ada penumpang yang tampak terluka. Aduh, apa yang barusan terjadi? Leon mengusap kepala yang berdenyut. Ia menoleh ke jendela, dan melihat bayangan besar, melintas cepat di sisi pesawat. Sekilas tampak seperti burung raksasa, tetapi ukurannya mustahil, dan kecepatannya menyamai pesawat. Ketika makhluk itu mendekat lagi, Leon melihat sisik, sayap lebar, dan ekor panjang lebih mirip kadal bersayap daripada burung. Naluri membuatnya spontan mengencangkan sabuk pengaman. Makhluk itu membuka mulutnya. Cahaya api menyala di tenggorokannya. Dalam sekejap, semburan api menghantam bagian tengah pesawat dan melelehkan struktur logamnya. Puluhan penumpang tewas dalam ledakan panas yang menyilaukan. Leon terpaku. Hanya mampu berpikir satu hal. Naga. Itu benar-benar naga. Pesawat terbelah, dan kedua bagiannya jatuh dari langit. Selamat. Anda telah mempelajari keterampilan melawan rasa takut. Anda memperoleh 01 poin status. Leon merasa kepalanya berputar ketika gravitasi menarik pesawat jatuh bebas. Dari kursinya di bagian belakang, ia dapat melihat seluruh kehancuran. Panel logam terlepas, angin menerjang masuk, dan oksigen menipis, sehingga kesadarannya mengabur. Ia ingin berteriak, tetapi suara tertahan oleh tekanan udara. Apa yang sedang terjadi? Rasa sakit dan ketakutan yang begitu nyata menegaskan bahwa ini bukan mimpi buruk. Meski sebagian dirinya ingin menyerah, Leon memaksa dirinya tetap sadar bertahan di tengah runtuhnya dunia di sekelilingnya. Selamat. Kamu telah mempelajari keterampilan bertahan hidup, dan Anda telah memperoleh 01 poin status. Air laut langsung menampar Leon, seperti ibu yang melihat anaknya pertama kali merokok. Tubuhnya masuk ke laut terlalu cepat, terlalu keras. Terlalu kenapa hidup saya begini? Seketika semuanya gelap. Bukan gelap dramatis ala film lebih, seperti listrik kosan padam pas lagi masak mie. Ketika Leon akhirnya muncul ke permukaan, dia terbatuk, megap-megap, dan mencoba terlihat keren, tapi gagal total. Karena satu sepatu melayang di sampingnya, seperti menghina. Selamat. Kamu telah mempelajari keterampilan menahan malu. Dalam situasi tidak ada yang menonton. Anda telah memperoleh 01 poin status. Leon menatap langit, berharap melihat bintang atau tanda-tanda kedamaian. Tapi yang dia lihat hanyalah serpihan pesawat, busa ombak, dan satu koper yang sangat keras kepala, tidak ingin tenggelam. Ya ampun, gumamnya, sambil berusaha berenang dengan gaya yang entah lebih mirip renang, atau orang kesurupan. Aku selamat. Atau, setengah selamat. Kemudian layar status muncul lagi. Dengan santai, sialualah, tidak ada drama barusan. Kesehatan, 25 barusan, hampir habis. Status tersisa, 00 Lian Mendengus. Terima kasih ya layar. Sungguh membantu. Lain kali, munculnya sebelum aku ditampar air laut. Selamat, kamu telah mempelajari keterampilan sarkasme pasrah. Anda telah memperoleh 01 poin status. Seriously? Sekarang kasih poinnya. Leon hampir berteriak, hingga burung camar di atasnya tersinggung, dan terbang menjauh. Saat ia mencoba menenangkan diri yang tidak berhasil, tentu saja melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya samar berwarna ungu mengambang di permukaan laut. Misterius Dotto. Aneh, agak menyeramkan. Dan pastinya tidak ada di brosur keselamatan penerbangan. Leon menghela napas panjang. Tentu saja, karena hari ini memang banyak kejadian aneh. Memang kurang aneh apa lagi. Dengan pasrah. Dan kemudian, sistem muncul, memberitahukan bahwa Leon mendapatkan 1 poin status lagi. Jadi, ia mulai memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk keluar dari kondisi mengenaskan itu. Jawabannya jelas. Layar status. Begitu ia memikirkannya, layar biru transparan langsung muncul seperti pop-up game, murah meriah. Bagus, setidaknya aku tidak halu, gumam Leon. Walaupun dia sendiri tidak 100% yakin, di layar itu, ia melihat deretan angka yang membuatnya ingin menangis dan tertawa sekaligus. Kesehatannya memang sudah naik, tapi tubuhnya masih seperti kerupuk yang jatuh ke lantai remuk, tapi masih utuh. Ia menghela napas pendek. Oke. Fokus, Leon. Kamu masih hidup, meski cuma setengah. Sekarang rasa sakitnya sudah berkurang cukup banyak, sehingga ia bisa menggeliat pelan, tidak jauh. Hanya mirip cacing kepanasan, tapi tetap progres. Tentu saja, itu masih membuatnya meringis. Arji, kenapa sih? Yang naik level, selalu ketahanan rasa sakit, bisa nggak sih? Yang naik itu keberuntungan sedikit aja. Tak ada yang menjawab. Tapi pling, layar status memberikan notifikasi baru. Selamat, keterampilan ketahanan terhadap rasa sakit telah naik level. Anda memperoleh 01 poin status. Leon menatap layar itu,
tanpa ekspresi. Aku cuma bercanda bro. Namun, mau tak mau, ia bersyukur. Dengan poin itu, ada sedikit harapan untuk memperbaiki kondisi dirinya. Ia kembali fokus. Jika ia menaikkan kesehatan lagi, tubuhnya mungkin akan pulih sedikit lebih cepat. Tapi, poin statusnya sangat terbatas, dan dia masih belum tahu ancaman apa yang menunggunya di pulau itu. Angin laut meniup wajahnya. Dan ia menatap langit. Sial. Ditabrak naga, jatuh dari ribuan meter, tenggelam, patah tulang, lalu terdampar di pulau. Kalau ini bukan isekai, aku nggak tahu apa. Leon menggerakkan jarinya pelan kali ini. Berhasil. Masih sakit. Tapi ada respons. Itu sudah cukup membuatnya tersenyum tipis. Baiklah, level 1 atau tidak, aku harus hidup. Dengan itu, ia membuka layar status sekali lagi dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Saat Leon sedang sibuk mengasihani hidupnya yang baru saja digebukin dunia, sebuah layar lain muncul. Kecil, sederhana, tapi cukup menyebalkan karena muncul tanpa permisi. Daftar keterampilan. Keterampilan aktif, kosong. Menyakitkan sekali melihatnya. Keterampilan pasif. Ketahanan rasa takut LV ke-6. Ketahanan mental LV ke-1. Persepsi LV ke-1. Ketahanan rasa sakit LV ke-7. Amarah LV ke-1. Leon menatap daftar itu lama sekali. Sampai-sampai ia merasa dirinya terlihat bodoh dari sudut manapun. Serius, semua skillku isinya cuma skill bertahan hidup dari penderitaan. Keluhnya pelan. Ketahanan rasa takut, mental, sakit. Ini game atau seminar motivasi? Ia menghela napas, kalau itu bisa disebut menghela napas, karena tulang rusuknya seperti protes keras. Aku nggak bisa gerak tanpa sakit. Nggak bisa takut lagi. Ya masa harus merah-merah sendiri? Kayak orang stres di Twitter. Tetap saja Leon mencobanya. Ia mencoba marah. Hasilnya tidak ada. Ia mencoba lagi. Hasil tetap nihil. Ia mencoba marah sambil membayangkan wajah naganya. Hasil nihil, tapi dengan sedikit pusing bonus. Ya ampun, ternyata marah itu susah juga ya. Kalau seluruh badanmu kayak habis dipukul palu godam. Saat Leon mulai berpikir bagaimana caranya menaikkan skill tanpa harus menyiksa dirinya lagi, tiba-tiba rasa sakitnya mereda sedikit, seperti ada yang menurunkan volume penderitaan hidupnya. Bersamaan dengan itu, tampaknya 2 poin kesehatannya regenerasi. Oh, ini enak juga ya. 10 menit kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Sakit berkurang, rasa lelah turun, dan pikiran Leon sedikit lebih jernih. Lalu, akhirnya, ia mencoba menggerakkan tangan, dan berhasil. Tapi kemudian, ia menyesal mencobanya. Karena, begitu dilihat, lengannya tertekuk pada posisi yang tidak seharusnya. Seperti pretzel murahan yang jatuh ke karpet. Leon terdiam dalam horor. Ini buruk. Ini sangat buruk. Ia tidak perlu melihat kakinya untuk tahu nasibnya sama. Secara teknis, ia sedang pulih. Tapi tubuhnya belum benar menata ulang posisi tulang-tulangnya. Ia mulai menyadari sesuatu. Jika regenerasinya terus bekerja setiap 10 menit dan tulangnya belum dibetulkan, maka ada kemungkinan besar tubuhnya akan sembuh dalam posisi bengkok permanen. Leon meremas udara. Pasrah. Astaga, jangan-jangan aku bakal bangun jadi manusia origami. Ia menatap langit biru dan polos di atasnya. Aku diserang naga, jatuh dari langit, kelempar seperti sampah, dan sekarang aku bisa sembuh salah posisi. Ia menghela napas pelan. Game macam apa ini sih? Karena kesal, Leon mengumpat. Sialan kau, brengsek kau. Teriakannya pecah di udara, seperti protes orang warga pada PLN saat listrik padam. Link, selamat. Skill amarah telah naik level. Anda memperoleh 01 poin status. Link, selamat. Skill amarah telah naik level. Anda memperoleh 01 poin status. Leon mengedip pelan, baru teriak 2 kata, langsung naik level. Serius. Seolah dunia merespons kebingungannya. Link, selamat. Ketahanan terhadap rasa sakit telah naik level. Anda memperoleh 01 poin status. Link, selamat. Ketahanan terhadap rasa sakit telah naik level. Anda memperoleh 01 poin status. Leon hampir ingin tertawa, tetapi tulang rahangnya mungkin juga retak. Jadi ia memilih diam demi keselamatannya. Tanpa pilihan lain, Leon memutuskan untuk memaksa tulang lengannya kembali ke tempatnya dengan badannya menggunakan gravitasi secara manual. Ia menarik napas dan menyesal melakukannya karena dadanya ikut sakit, lalu mulai menekan lengannya perlahan. Keringat dingin langsung muncul, tapi lengan kanannya bergerak sedikit. Leon tersenyum kecil, lalu melihat layar status dan senyumnya buyar saat kesehatannya turun. Serius, aku nyakitin diriku sendiri. Tapi poin kesehatanku yang bayar. Sayangnya, lengan bagian bawahnya juga patah.
Tentu saja, Leon menggertakkan giginya dan mendorongnya lagi. Krek, rasa sakit itu seperti kombinasi ditusuk, ditampar, dan digigit nyamuk, sekaligus 1000x lipat intensitasnya. Penglihatannya berbayang. Ia masih harus memperbaiki kakinya. Leon mencoba menggerakkan kakinya sedikit. Kesalahan besar. Rasa sakit menyambar dari lututnya. Hebat. Kedua lututku benar-benar patah. Gumamnya. Pasrah. Jika pemulihan otomatis menata ulang tulang yang salah, posisi, ia bisa berakhir menjadi manusia. Flamingo cacat. Permanen. Jadi Leon mengambil keputusan gila terakhirnya. Ia menghabiskan 4 poin pemulihan, lalu memutar seluruh tubuhnya untuk memaksa tulang-tulang. Lututnya masuk ke tempat yang seharusnya. Segera setelah tubuhnya bergerak, rasa sakit yang meledak hampir membuatnya berteriak. KRA. Tetapi tenggorokannya hanya mengeluarkan suara seperti DHK. Ia mencium bau darah. Ia mendengar suara daging tertusuk tulangnya. Lalu gelap, peling. Selamat, ketahanan rasa sakit telah naik level. Anda memperoleh 01 poin status. Leon membuka mata. Bagian atas tubuhnya terasa normal, tapi saat ia menunduk melihat lututnya, oh, ayolah, bisiknya ngeri. Kedua lututnya hancur, kulitnya robek, darah mengering, dan ia bisa melihat patahan putih tulangnya dengan sangat jelas. Ini bahkan bukan gradasi cedera. Ini DLC horor. Bahkan operasi di dunia nyata akan menyerah. Tidak, aku akan baik-baik saja. Pasti bisa diperbaiki. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku nggak akan kehilangan kakiku. Tidak sekarang. Tidak, setelah diserang naga. Ia memeriksa tubuhnya. Pakaian kompang camping berdarah, kotor, tapi bagian lain tubuhnya sehat. Lututnya satu-satunya bencana alam. Regenerasi otomatis menolak menyembuhkan bagian yang berpotensi menyembuh salah posisi. Serius, bahkan sistem dunia ini ikut mikir panjang sebelum menyembuhkanku. Leon menatap langit. Aku bisa melakukannya. Entahlah bagaimana, tapi bisa. Ia melihat sekeliling, pantai tropis, hutan lebat, tidak ada penumpang lain. Benar-benar sendirian. Seandainya aku punya obat penghilang rasa sakit, gumamnya, biar bisa maksa lututku balik ke tempatnya. Tapi ya, sadar, dunia ini gila. Naga ada, notifikasi ada, skill ada, mungkin sihir juga ada. Aku gila, tapi kalau aku bisa selamat dari jatuh ribuan meter, kenapa aku nggak bisa belajar sihir? Walaupun ide itu bodoh, setidaknya tidak lebih bodoh dari mencoba mengucapkan mantra tanpa panduan. Jadi ia memutuskan untuk merangkak dan menjelajah. Pling. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan lengan yang kuat. Anda memperoleh 01 poin status. Leon menatap lengannya. Serius, aku dapat skill ini cuma karena merangkak, tapi skill itu berguna. Dengan berpikir saja, otot lengannya terasa mengencang. Ia bisa mengangkat tubuhnya sedikit lebih baik. Namun setiap 10 detik staminanya berkurang. Seperti saldo dompet digital saat promo. Tidak, tinggal menunggu regenerasi pemulihan lagi. Ia mendorong tubuhnya menjauh dari pantai. Bergerak di pasir memang menyiksa. Tapi setelah mencapai rumput, semuanya sedikit lebih mudah. Di depannya, hutan tropis tampak luas dan penuh kemungkinan. Masalahnya, Leon tidak tahu mana tanaman obat, mana tanaman beracun, dan mana tanaman yang bisa membuatnya halu. Melihat naga dua, fantastis. Aku resmi jadi pion isekai termiskin. Setelah hanya beberapa menit menjelajah yang bagi Leon terasa seperti perjalanan epik, melewati 3 benua ya. Memastikan satu hal, ia tidak akan mati kelaparan. Pulau itu tidak punya hewan sama sekali. Seolah seluruh fauna setempat sudah sepakat. Nope, tempat itu milik Leon sekarang. Tapi kelapa, pisang, pulau itu seperti memuntahkan keduanya dalam jumlah yang tidak manusiawi. Namun, dari semua yang ia temukan, tidak ada sedikit pun yang terlihat seperti tanaman obat. Bahkan, tidak ada rumput yang terlihat menyehatkan. Setiap tanaman hanya terlihat seperti mau berkata, sentuh aku, dan lihat apa yang terjadi. Kolam, tidak ada. Sebagian besar pulau yang ia jelajahi, hanyalah pasir, dedaunan, dan harapan palsu. Sial, beri aku waktu istirahat. Setidaknya, beri aku ruang untuk bernapas. Ia mengeluh sambil merosot sedikit-sedikit. Karena lututnya hancur, dan tubuhnya harus merangkak seperti NPC rusak. Secara teori, ia bisa minum air kelapa untuk bertahan hidup. Secara praktik, ia tidak yakin manusia normal bisa hidup lama hanya dengan itu. Kecuali, dia secretly seekor monyet. Selamat, keterampilan persepsi telah naik level. Anda memperoleh 01 poin status. Selamat, keterampilan persepsi telah naik level. Selamat, keterampilan persepsi telah naik level. Anda memperoleh 01 poin status. Notifikasi-notifikasi itu muncul berturut-turut. Seperti game mobile yang terlalu bersemangat memberi hadiah login harian. Setidaknya, kemampuan Leon terus meningkat. Setidaknya, statusnya makin penuh. Setidaknya, secara teknis, secara angka, hidupnya jadi lebih baik. Secara fisik, ia jelas tetap sengsara. Dan saat ia mulai merasa sedikit optimis, pikiran gelap itu muncul. Apakah aku akan diselamatkan? Ada yang nyari aku? Atau aku sudah dianggap bagasi hilang? Leon langsung menepisnya. Tidak, jangan dipikirkan. Satu masalah
Dalam satu waktu Leon. Ia akhirnya menyerah. Mencari tanaman obat. Ia melihat bunga ungu di depannya. Lalu bunga biru di kanan. Lalu daun aneh di kiri semuanya. Terlihat seperti potensi membunuhnya. Yap. Aku bahkan gak bisa bedain mana tanaman obat dan mana yang cuma mau bikin aku muntah pelangi. Niat nyembuhin lutut. Malah jadi mayat. Jadi ia memutuskan untuk mencari solusi lain. Solusi yang tidak melibatkan keberuntungan. Mari kita lihat. Leon menghela napas panjang. Seperti profesor yang baru sadar bahwa muridnya hanyalah dirinya sendiri. Aku harus memperbaiki lutut tanpa operasi. Tanpa metode medis, tanpa alat, dan tanpa pengetahuan medis. Jadi, solusi yang tersisa hanyalah kekuatan fisik dan menahan rasa sakit. Kalimat itu terdengar seperti motivasi dari video gym TikTok. Tapi versi yang jauh lebih menyedihkan. Leon paham bahwa status dan keterampilannya sangat penting. Namun, sayangnya, sistem itu tidak menyediakan tombol instan seperti perbaiki lutut sekarang. Itu berarti, dia harus memperbaiki lututnya dengan cara paling kuno yang pernah ada. Menderita. Saat itulah, Leon menyadari sesuatu yang aneh. Kapan aku jadi segini berototnya? Otot dadanya terlihat seperti versi downgrade dari superhero. Tapi tetap saja, itu bukan tubuh mahasiswa biasa. Tanpa pikir panjang, ia melepas bajunya yang sudah sangat kompeng-kemping. Sampai batas disebut baju pun, meragukan lalu merobeknya menjadi 2 bagian. Robekan itu cukup rapi. Terlalu rapi. Oke. Itu, creepy. Ia kembali ke laut untuk membersihkan kain itu. Itu satu-satunya hal yang bisa dipakai sebagai perban. Mau tidak mau, laut adalah mesin cuci gratisnya. Selamat, Anda telah mempelajari. Anda memperoleh 01 poin status. Leon menatap notifikasi yang muncul. Entah dari mana. Ya, setidaknya aku leveling. Walaupun cuma mencuci perban. Saat menunggu kain itu mengering, ia menyadari bahwa pulau itu sangat hangat-hangat. Seperti sauna tropis yang tidak ia pesan. Dan entah bagaimana, hanya karena ia bertahan di panas, sistem memberinya kemampuan baru. Leon menatap langit seolah ingin protes. Serius, sesimpel itu? Teori baru terbentuk dalam otaknya. Banyak tindakan bisa jadi skill. Untuk menguji teori itu, ia memungut sebuah cangkang, lalu melemparkannya ke laut. Selamat. Anda telah mempelajari keterampilan melempar. Anda memperoleh 01 poin status. Oh, wow, bahkan itu dihitung. Ini menjadi jelas. Keterampilan aktif muncul kalau ia melakukan sesuatu. Keterampilan pasif bekerja sendiri tanpa diminta. Seperti notifikasi Instagram. Leon menatap tangannya. Oke, apalagi yang bisa kupelajari? Aku butuh lebih banyak poin. Kalau ingin menyiksa lututku nanti, ia mengambil cangkang lain. Melemparkannya ke pohon. Meleset. Tidak terjadi apa-apa. Ia mencoba lagi. Krak. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan akurasi. Anda memperoleh 01 poin status. Leon melihat sekitarnya, berharap menemukan inspirasi baru. Sayangnya, pulau itu hanya menawarkan pasir, pepohonan, dan keputusasaan. Jadi semua ini cuma membuatku terlihat seperti orang dewasa yang sedang main petak umpet dengan kecerdasannya sendiri. Ia mendengus. Frustrasi. Kurasa belajar di luar negeri gak bikin aku lebih pintar. Cuma bikin pengetahuanku menumpuk seperti data yang gak kepake. Dan dengan itu, Leon kembali menatap lututnya yang hancur tantangan akhir, yang menunggu giliran. Dan untuk menahan rasa sakit, Leon mengalokasikan 8 poin status ke daya tahan. Ia sempat terpikir menambah mentalitas, tapi meminimalkan rasa sakit jauh lebih penting jika ingin memperbaiki lututnya tanpa membuat kondisinya makin kacau. Ia menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri. Kali ini, ia harus menyentuh langsung luka terparah di tubuhnya, hal yang bahkan tidak ingin ia bayangkan. Dengan hati-hati, Leon membalut lutut kanannya, dan ketika saatnya tiba, dalam satu gerakan cepat, ia memaksa semua tulang yang patah kembali ke posisi semula. Menggunakan tekanan perban, rasa sakit itu menyapu seluruh tubuhnya. Seperti kejutan listrik, lututnya berdenyut, darah mengalir, dan suara daging serta tulang yang bergeser membuatnya hampir muntah. Namun ia menahan semuanya selama beberapa detik cukup lama untuk mengikat perban dan memperbaiki posisinya. Begitu selesai, ia terjatuh telentang di pasir panas, menggigil seperti berada di tengah badai es. Selamat. Keterampilan ketahanan terhadap rasa sakit telah naik level. Anda memperoleh 01 poin status. Selamat. Keterampilan ketahanan terhadap rasa sakit telah naik level. Anda memperoleh 01 poin status. Setidaknya, kemampuan ini benar-benar mengurangi rasa sakit yang harusnya bikin aku pingsan. Setiap detak jantung membuat lutut kanannya berdenyut. Tapi itu masih lebih baik daripada rasa sakit yang seharusnya ia terima. Ia memeriksa kakinya pendarahan ringan. Posisi tulang tampak benar. Setelah 10 menit, ia merasakan pemulihan otomatis bekerja. Dan perlahan, ia mendapatkan kembali kendali atas kaki kanannya. Belum sembuh total, tapi berhasil. Sekarang, tinggal lutut kiri. Aduh, meski ia sudah tahu caranya, Leon tetap ragu. Rasa sakitnya terlalu brutal. Namun pada akhirnya, ia menggertakkan gigi, memaksa dirinya melakukan hal yang sama pada lutut kirinya dan begitu rasa sakitnya memuncak, tiba-tiba pandangan menjadi gelap. Leon kehilangan kesadaran.
Setelah Leon tersadar kembali, kemudian Leon menghela napas panjang. Tubuhnya sudah membaik, tapi kondisinya tetap aneh. Ia memeriksa lagi lengannya yang kurus, seperti ranting. Tidak mungkin aku tertidur berminggu-minggu, tapi tubuhku terlihat seperti habis diperas alam semesta. Ia berjalan perlahan, sambil memakan sisa pisang yang tadi sempat direbutnya dari kematian. Setiap gigitan membuat tubuhnya terasa sedikit lebih hidup. Seolah buah itu mengandung cheat code, penyembuhan instan. Namun, satu hal mengganggunya. Matahari masih di posisi yang sama. Tidak bergerak sedikit pun. Bagus, entah aku yang salah, atau matahari sedang mogok kerja. Gumam Leon, sambil memicingkan mata. Ia menatap sekitar. Hutan itu terlalu tenang. Tidak ada reruntuhan pesawat. Tidak ada asap. Tidak ada tanda kekacauan. Seperti yang ia ingat, seolah kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Jadi, aku jatuh dari langit, mendarat, pingsan, bangun, makan pisang, dan dunia pura-pura tidak terjadi apa-apa. Hebat. Sangat masuk akal. Leon mencoba menenangkan diri. Tubuhnya masih lemas, tapi pikirannya mulai jernih. Ia perlu tahu apa yang sedang terjadi. Saat ia melangkah lebih jauh, suara familiar kembali muncul di kepalanya. Selamat. Skill ketahanan tubuh meningkat. Leon menatap langit kosong. Oke, kalau ini mimpi, tolong bangunkan aku. Kalau bukan mimpi, tolong beritahu aku manual cara hidup di dunia aneh ini. Tidak ada jawaban. Tentu saja. Leon menggerakkan bahunya, merasakan sedikit tenaga kembali. Apapun tempat ini, ia harus mencari air, makanan, dan mungkin jawaban. Baiklah, gumamnya sambil menatap hutan. Kalau dunia ini mau aneh, aku juga bisa. Ayo lihat, siapa yang menyerah duluan. Ia melangkah maju, kali ini tanpa jatuh. Meski jalannya masih goyah seperti anak rusa baru lahir. Sambil berjalan Leon bergumam. Jika aku tidak pingsan selama itu, berarti pemulihanku tidak begitu ajaib. Tubuhku sendiri dipakai untuk menyembuhkan luka. Makanya, aku jadi sangat kurus. Selamat. Anda telah mempelajari keterampilan analisis. Anda memperoleh 01 poin status. Setelah energinya pulih, Leon bangun. Tubuhnya memang kurus, tapi masih berfungsi. Ia sangat haus, jadi ia mengambil kelapa di dekatnya. Sayangnya, tidak ada alat untuk membukanya. Sekarang apa? Ia mencoba membenturkan kelapa ke pohon. Gagal. Ia menarik napas, lalu membenturkannya lagi dengan kedua tangan. Terdengar retakan, dan tangannya basah. Selamat, Anda telah mempelajari keterampilan Bash. Anda memperoleh 01 poin status. Kelapa itu retak. Leon meminum air yang menetes, dan memakan dagingnya. Meski belum kenyang, setidaknya, pikirannya lebih jernih. Aku punya makanan, dan air. Mungkin, bisa bertahan beberapa bulan. Aku bisa memancing, kalau membuat tombak. Tapi, bagaimana aku meninggalkan tempat ini? Selama ini Leon, selamat berkat kemampuan status, daya tahan, dan regenerasi. Tapi, apakah itu cukup untuk kembali ke rumah? Ia mencoba memperkirakan posisinya. Pesawat jatuh sekitar jam 5 pagi. Terbang lebih dari 3 jam. Sepertiganya di atas laut. Jadi aku, kira-kira 800 km dari Asia. Pilihan terbaiknya adalah pergi ke Asia, lalu mencari jalan pulang. Namun ia tak tahu posisi pastinya, dan bukan seorang pelaut. Membangun perahu pun bukan keahliannya. Jadi, peluang menyeberangi samudra sangat kecil. Saat ia memikirkan risiko perjalanan laut, tiba-tiba terdengar raungan dari atas. Sesuatu besar terbang, melewatinya mirip makhluk yang menyerang pesawat. Leon segera bersembunyi di balik semak. Ia gemetar, hingga suara itu menjauh. Sepertinya, lautan bukan satu-satunya bahaya yang menunggunya. Setelah akhirnya tenang, Leon mencoba mengurai ingatan samar tentang dua naga yang dilihatnya. Naga pertama raksasa sepanjang 50 meter, dengan sisik merah melaju di langit, secepat pesawat. Naga kedua lebih kecil dan lebih lambat. Namun, kilau perak di kulitnya menandakan bahwa itu adalah spesies lain. Jadi, naga-naga sekarang berterbangan di atas bumi. Luar biasa. Khawatir namun sadar bahwa semua ini berada di luar kuasanya, Leon memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Yang bisa ia lakukan hanyalah berharap tidak bertemu naga lagi. Namun keberadaan mereka menanamkan keraguan baru di kepalanya. Aku harus memeriksa ini. Leon kembali mendekati laut. Berhenti tepat sebelum pasir basah menyentuh kakinya. Dalam bayangan terburuknya, naga mungkin bukan satu-satunya monster yang berkeliaran di bumi dan dari jarak ini, ia tidak bisa memastikan apapun. Aku benar-benar tidak ingin mendekati air. Kalau ada monster lain, apalagi monster air, itu akan jadi masalah besar. Beberapa jam berlalu sejak kecelakaan itu. Namun ia baru melihat dua naga, belum ada makhluk lain. Untuk sementara, Leon memutuskan hidup seadanya dengan kelapa dan pisang. Menjadi vegan, terpaksa demi keselamatan. Jangan pikirkan monster, fokus saja bertahan hidup. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tujuan utamanya tetap sama, pulang ke rumah. Tapi untuk mencapainya, ia harus memastikan dirinya aman di pulau dan jauh dari ancaman laut. Leon memaksa dirinya berhenti memikirkan monster. Fokusnya sekarang hanya satu, bertahan hidup. Aku perlu tempat berlindung, gumamnya. Tempat yang bisa menahan angin malam dan terik siang. Aku butuh rumah, tapi aku juga harus tahu apakah pulau ini aman. Dengan tekad baru, Leon mulai menyusuri tepi pantai, memutari pulau, sambil mengumpulkan ranting-ranting yang bisa dipakai untuk membangun tempat tinggal sederhana. Ia juga mencari puing pesawat, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Beberapa ranting cukup kuat, tapi tidak ada yang tampak berasal dari pesawat yang jatuh. Tetap waspada, Leon melanjutkan penjelajahannya. Oke, aku harus memeriksa bagian dalam hutan. Meski masih trauma, setelah melihat dua naga, Leon sadar ia tak punya pilihan selain menjelajahi hutan untuk mencari tempat tinggal. Rasa takut membayangi setiap langkah, tetapi diam di pantai
bukanlah solusi. Ayolah, kalau memang ada sesuatu di sini, aku tetap bisa mati. Meski aku hanya berdiam diri. Mengumpulkan keberanian, Leon mengambil ranting yang sebelumnya ia temukan, lalu masuk ke hutan. Pepohonan berbuah lebat. Rumputnya rendah, tertiup angin laut, dan semak-semak tampak belum pernah tersentuh. Leon bukan pemburu, tetapi ia terus maju, memeriksa setiap sudut, sambil berharap tidak ada monster lain yang mengintai. Penasaran dengan nasib Leon? Like video ini, komen, lanjut, dan subscribe, agar ceritanya tidak berhenti di sini.